Firman hari ini diambil dari Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Lalu diambil juga dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16, ayat 27, ayat 30 sampai 31. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Inilah firman Tuhan, amin. Shalom saudara. Saudara, setelah Yesus bangkit di hari Minggu, di hari tersebut Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kampung mereka di Emmaus. Nah, saat itu dua murid ini sedang gugur imannya dan hendak kembali ke kehidupan sebelumnya. Ya, karena mereka salah berharap. Ya, kenapa? Karena mereka berharap Yesus menjadi Mesias, menjadi Raja yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Nah, tapi kenyataannya Yesus mati, maka mereka putus asa, tidak sesuai dengan harapan. Jadi ketika harapan, keinginan, kehendak mereka tidak terjadi, mereka tidak mau lagi percaya Yesus dan tidak mau mengikuti Tuhan atau firman. Dan mau kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya. Ya, padahal dua murid ini sudah mendengar kabar dari perempuan-perempuan pengikut Yesus bahwa mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Dan malaikat-malaikat berkata kepada perempuan-perempuan tersebut bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Tetapi tetap saja dua murid ini tetap tidak percaya. Nah, maka dari itu mereka pergi dari Yerusalem pulang ke kampung mereka ke Emmaus. Nah saudara, dua murid ini adalah gambaran dari kehidupan semua umat manusia yang berdosa, saya dan saudara. Ya, semua orang yang meninggalkan Tuhan dan menjalani hidup semaunya. Nah, tapi kepada umat manusia yang parah seperti ini sekalipun, Tuhan tidak menyerah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dan memulihkannya. Nah, Nabi Yesaya bernubuat pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus tidak akan memutuskan buluh atau tanaman yang patah terkulai sekalipun. Tuhan Yesus tidak akan memadamkan sumbu atau lilin yang pudar sekalipun. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang sekarat rohaninya. Contohnya dua murid Yesus ini, saudara. Mereka sempat hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan terus-menerus mengasihi mereka. Tapi ketika situasinya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan mereka, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, ini sangat keterlaluan sekali kan saudara. Kalau Tuhan Yesus itu adalah kita, ya pastinya kita akan kesal dan masa bodoh sama orang-orang yang sudah mengecewakan Tuhan Yesus atau kita dengan parah seperti itu kan saudara. Tapi Tuhan tidaklah seperti kita. Ya, kasih dan belas kasih Tuhan sangat besar sekali. Dan Tuhan terus ingin menyelamatkan umatnya. Nah, dua murid ini bagaikan bulu yang patah terkulai dan bagaikan sumbu yang pudar. Nah, maka seperti apakah Tuhan yang mengasihi dua murid yang seperti ini, saudara? Yang pertama, Tuhan datang kepada mereka untuk menjelaskan firman Tuhan. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang datang kepada mereka. Ya, pertanyaannya kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Jawabannya, karena mereka tidak mengenal atau tidak mengerti firman Alkitab dan tidak percaya sepenuhnya firman Alkitab. Ya, kita pikir dua murid yang sudah bersama-sama Yesus selama 3 tahun pasti akan mengenal Yesus dan percaya Yesus kan? Tetapi kenyataannya tidak. Mereka tidak mengenal dan tidak percaya kan saudara.
Nah, ini mengajarkan kita hal yang penting, yaitu agar kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus dengan benar adalah hanya melalui firman Tuhan. Ya, khususnya firman Perjanjian Lama. Ya, mari kita baca Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, saudara, di sini Yesus menjelaskan masalah dari dua murid ini, yaitu lamban hatinya. Kata lamban hati adalah bradus kardia bahasa Yunaninya, yang artinya hati dan pikiran yang lambat untuk mengerti bahkan setelah diberitahu. Nah, jadi karena tidak mengerti firman Perjanjian Lama, maka tidak percaya Tuhan Yesus dengan benar. Nah, contoh yang serupa, orang kaya dan Lazarus yang sama-sama mati, lalu orang kaya ke neraka, Lazarus ke sorga. Orang kaya yang di neraka memohon permohonan kepada Bapak Abraham agar Lazarus dibangkitkan dari mati, dan Lazarus yang dibangkitkan dari mati ini menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang masih hidup agar bertobat. Tapi Bapak Abraham berkata, kalau ada orang yang mati lalu bangkit sekalipun untuk memperingati saudara-saudaramu, mereka tetap tidak akan bertobat. Satu-satunya jalan kepada pertobatan yang sejati, kata Bapak Abraham, adalah mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Karena cara Tuhan menguduskan kita adalah hanya melalui firman Tuhan dan doa. Ya, jika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu apa itu pertobatan sejati di mata Tuhan. Nah, ini adalah pelajaran penting untuk kita, agar jangan kita berpikir, aku orangnya baik loh, ya, gak macam-macam, lalu kita merasa aman. Tapi kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan rajin dan baik. Karena tanpa sungguh-sungguh belajar firman, kita tidak akan mengerti firman. Tapi kalau kita perhatikan, kebanyakan orang percaya Tuhan sekalipun, yang dikejar hanyalah keinginannya sendiri dan kesenangan-kesenangan di dunia ini kan. Inilah yang dilakukan oleh orang kaya yang masuk neraka. Nah, jadi kita harus bertanya, apa yang sedang aku kejar? Apakah kesenangan atau mengejar firman? Nah, saudara, orang kaya yang bersenang-senang ini bukanlah orang ateis, tapi dia jelas percaya Tuhan. Tahu dari mana dia jelas percaya Tuhan? Orang kaya ini menyebut Bapak Abraham, yang artinya dirinya berpikir bahwa dirinya adalah anak Abraham. Nah, siapakah anak Abraham? Anak Abraham, Alkitab catat, adalah orang yang beriman dan orang milik Kristus. Jadi artinya orang kaya pikir dia adalah orang beriman, milik Kristus. Tapi kenyataannya tidak. Ya, orang kaya pikir sebagai orang percaya, ini tidak perlu belajar firman Perjanjian Lama. Buat apa? Ya, sama halnya dengan dua murid Yesus yang ke Emmaus ini. Tanpa firman Perjanjian Lama, mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Maka dari itu, kepada murid-murid Yesus ini, Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, kata menjelaskan di Lukas 24 ayat 27 ini adalah diermeneuo bahasa Yunaninya, yang artinya menerjemahkan, menjelaskan sepenuhnya dengan seksama teliti, menguraikannya. Jadi Yesus menjelaskan firman Tuhan sampai firman Tuhan ini betul-betul dimengerti oleh kedua murid ini. Lalu apa yang terjadi setelah murid-murid belajar firman Tuhan Perjanjian Lama seperti ini, saudara? Dikatakan hati mereka terbakar dan mereka kembali ke Yerusalem. Maksudnya apa? Hati mereka yang salah dibakar oleh firman Tuhan. Dan hidup mereka berubah 180 derajat. Jadi mereka bertobat dan hidup mereka berubah. Nah, maksudnya apa? Hidup mereka berubah. Karena sebelumnya, sebelum mendengar penjelasan firman, mereka mau menjalani kehidupan sesuai keinginan sendiri, ke Emmaus kan, ke kehidupan sebelumnya. Tapi setelah mendengar penjelasan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Yaitu kehendak Tuhan untuk menerima Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan untuk menjadikan mereka saksi Injil sampai ke seluruh bumi.
Nah, jadi betul-betul firman Tuhan yang mereka terima membuat mereka bertobat dan hidup mereka berubah total menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa menerima firman Tuhan itu ya bagus, positif. Tapi saudara, kita harus sampai level di sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus dijelaskan, harus diajarkan. Artinya kita harus mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Nah, lalu yang berikutnya kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada dua murid ini yang bagaikan bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar. Ya, mari kita baca Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dikatakan Tuhan Yesus membuka mata murid-murid ini sehingga pada akhirnya mereka mengenali Yesus. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana cara Tuhan membuka mata murid-muridnya ini sehingga mereka mengenali Yesus? Ketika Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, memecahkan roti dan memberikan roti tersebut kepada mereka. Nah, saudara, makan bersama ini maksudnya bukan cuma sekedar kita semua pada lapar ya lalu mari kita makan sama-sama di satu meja. Ya, bukan cuma sekedar makan untuk memenuhi kelaparan saja. Nah, tapi makan bersama di zaman itu adalah mengikat hubungan perjanjian atau yang disebut perjamuan perjanjian. Ya, mengikat perjanjian. Orang-orang tidak sembarangan makan bersama di zaman itu. Tapi kalau orang yang mengajak makan bersama artinya orang tersebut spesial sekali. Ya, makan bersama yaitu perjamuan perjanjian ini mengikat hubungan satu sama lain sehingga mereka menjadi saudara, menjadi keluarga, atau menjadi satu komunitas perjanjian. Ya, komunitas perjanjian yang saling berdamai, saling mengampuni, saling bersekutu sebagai satu keluarga. Nah, jadi hal makan bersama yang adalah mengikat hubungan perjanjian, ini sudah dilakukan dimulai dari zaman perjanjian lama, saudara. Nah, contohnya Harun bersama tua-tua Israel makan bersama-sama atau melakukan perjamuan perjanjian dengan Yitro, mertuanya Musa di hadapan Tuhan. Nah, siapakah Yitro? Yitro ini bukan orang Israel tapi orang Midian. Nah, tapi imam besar Harun dan tua-tua Israel makan bersama dengan Yitro. Maksudnya untuk menyatakan bahwa Yitro ini menjadi bagian dari kita, saudara kita. Nah, kita memiliki hubungan perjanjian satu sama lain. Lalu contoh yang berikutnya, setelah Tuhan membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai, Tuhan makan minum bersama-sama dengan Musa, bersama-sama dengan Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel. Ya, makan bersama Tuhan ini ada hubungannya dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya, kan saudara. Nah, konteks makan bersama dengan Tuhan ini dilakukan setelah Tuhan mengikat perjanjian kepada umat Israel. Nah, jadi umat Israel memiliki hubungan dengan Tuhan, menjadi keluarga Allah. Mereka tidak mati walaupun mereka makan bersama-sama melihat wajah Tuhan. Nah, sama halnya dengan dua murid yang ke Emmaus ini. Yesus makan bersama mereka untuk mengikat perjanjian, untuk memulihkan perjanjian yang sudah dihancurkan oleh dua murid yang meninggalkan Tuhan, yang mengecewakan Tuhan, yang gugur imannya ini. Dan bukan hanya kepada dua murid yang ke Emmaus saja Tuhan mengadakan perjamuan, tapi Yesus pergi mencari semua murid-murid yang lain dan makan bersama mereka. Ya, mereka semua sudah mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan memperbaharui lagi hubungan yang hancur ini sebagai simbol, yaitu dengan makan bersama. Ya, perjanjian, perjamuan. Yang artinya Tuhan mengampuni mereka, Tuhan pulihkan hubungan yang hancur, Tuhan pulihkan perjanjian yang hancur. Nah, maka setelah itu mata mereka terbuka dan dapat mengenal Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca Kisah 10 ayat 40 sampai 41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia
setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi katakan, Tuhan yang bangkit ini berkenan menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada orang-orang pilihan yang telah makan bersama-sama, minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang artinya kepada orang-orang yang menerima pembaharuan perjanjian Tuhan. Yang menjadikan umatnya lagi, menjadikan muridnya, menjadikan sahabat, keluarga Allah dengan perjamuan perjanjian. Nah, jadi setelah ini murid-murid menjadi gereja mula-mula. Ya, murid-murid yang seperti ini menjadi gereja mula-mula yang berkembang sehingga banyak orang diselamatkan dan menjadi umat perjanjian Tuhan melalui gereja mula-mula ini. Ya, seluruh jemaat mula-mula ini mereka terus-menerus melakukan perjamuan perjanjian ini bersama-sama. Terus-menerus. Ya, mari kita baca Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan dengan jelas jemaat gereja mula-mula terus-menerus dengan rajin belajar firman dari rasul-rasul dan mengadakan makan bersama, perjamuan perjanjian, berdoa bersama-sama juga. Ya, lalu mari kita baca Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, gereja mula-mula yang adalah umat kudus sejati yang berkenan di mata Tuhan, apa yang mereka lakukan? Apa gereja yang berkenan di mata Tuhan yang mereka lakukan ini, saudara? Mereka rajin dan sehati, yaitu damai satu sama lain, berkumpul beribadah di gereja setiap hari. Mereka mengadakan perjamuan di rumah-rumah secara bergilir, yang artinya mereka selalu memulihkan hubungan satu sama lain. Selalu saling berdamai, saling mengampuni, saling mengasihi. Ya, umat kudus yang sejati adalah umat kudus yang mengasihi musuh, bahkan orang yang bersalah kepada dirinya, bahkan kepada orang yang menganiaya dirinya. Nah, maka dari itu jemaat kudus gereja mula-mula yang terus-menerus memecahkan roti bersama-sama, yaitu perjamuan perjanjian, ini artinya, ini maksudnya mereka terus-menerus mengasihi dengan kasih agape, yang mengasihi dan mengampuni tanpa syarat. Lalu dikatakan, karena mereka terus-menerus rajin belajar firman dan mengadakan perjamuan perjanjian Tuhan ini, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, gereja mula-mula ini bertumbuh karena dua poin ini, saudara. Yang pertama firman, yang kedua persekutuan dengan gembira dan tulus. Maksudnya tanpa syarat, kasih agape, yang saling mengasihi, mengampuni, berdamai menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Nah, tapi iblis yang bekerja keras menyerang dua poin pekerjaan Tuhan yang utama ini, yaitu membuat umat kudus semakin menjauh dari ibadah, dan iblis terus-menerus menabur benih kebencian untuk menghancurkan keluarga kerajaan Allah, untuk menghambat pertumbuhan gereja, bahkan untuk menghancurkannya. Iblis menabur benih sehingga umat Tuhan jadi tumbuh akar kebencian di hidupnya yang semakin besar dan berlimpah. Nah, saudara, Alkitab berkata orang yang membenci saudaranya adalah orang yang hidup ada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, hidup dengan tersesat, buta, seorang pembunuh, seorang pendusta. Ya, orang yang membenci sesamanya adalah orang-orang yang seperti ini, dan ini yang iblis inginkan. Iblis ingin menghancurkan gereja Tuhan, komunitas iman, dengan memecah belah. Nah, iblis bekerja dengan menyusup masuk ke gereja, memakai orang-orang untuk menentang pengajaran firman, untuk menimbulkan perpecahan-perpecahan dan godaan-godaan, yaitu dengan perkataan yang muluk-muluk atau dengan kata-kata yang lembut dan masuk akal, terjemahan aslinya, dan dengan bahasa yang manis atau rayuan, tujuannya untuk menipu orang-orang yang tulus. Dan iblis bekerja dengan licik, ya, untuk menarik umat kudus dengan sangat kuat agar tidak beribadah di bait suci dengan rajin. Dan ini membuat orang semakin menjauh dan menjauh sampai orang terbiasa untuk
tidak beribadah di gereja lagi. Tidak beribadah di rumah Tuhan lagi. Ini jelas bukan kehendak Tuhan, tapi ini adalah kehendak iblis. Sebagai kesimpulan, Tuhan memulihkan kita semua yang bagaikan bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar. Tuhan pulihkan menjadi umat kudus yang sejati, warga negara kerajaan sorga, dengan selalu rajin beribadah, selalu rajin belajar firman Tuhan, selalu rajin persekutuan antar jemaat kudus di dalam Tuhan, dan rajin berdoa. Inilah kerajaan sorga yang turun ke bumi. Ya, kerajaan sorga bukan hanya nanti di sorga, tapi mulai di bumi, saudara. Seperti doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya, melalui ibadah, pelajaran firman, persekutuan, perjamuan, Tuhan sedang melatih kita semua menjadi warga negara kerajaan sorga yang hidup harmonis, satu iman, dengan damai sejahtera, saling mengampuni, saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan yang kekal selama-lamanya. Saudara seiman yang kekal. Jadi kita tidak bisa hanya ibadah saja, lalu yang lain diabaikan. Ya, tidak mau bersekutu. Kenapa? Karena aku gak mau hubungan sama orang yang namanya itu. Aku benci dia, luar biasa benci. Ya, atau kita tidak bisa hanya belajar firman, lalu yang lain diabaikan. Ya, kita berkata, yang penting kan firman. Ibadah persekutuan gak harus. Yang penting firman saja. Kenapa? Ya malas, capek, risih. Aku gak mau ribet orangnya. Aku mau cari uang lebih. Aku mau istirahat. Kamu tahu gak aku capek sekali. Ya, dan lain-lain. Ya, atau kita tidak bisa hanya ikut persekutuan atau perjamuan saja. Nah, kalau kumpul-kumpul, happy-happy, makan-makan, aku suka. Karena aku orangnya suka bersosialisasi, aku suka bergaul, aku suka makan. Nah, saudara, persekutuan yang erat tanpa firman semuanya sia-sia. Ya, kalau hanya fellowship saja, iman tidak akan bertumbuh. Tanpa firman, firman adalah Allah. Ya, berarti persekutuan yang begitu erat sekalipun tanpa firman, tanpa Tuhan, ya artinya tidak ada Tuhannya, saudara. Tidak dipimpin, tidak dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh kehendak sendiri. Ini nggak benar kan, saudara? Nah, contoh. Ketika Yesus memberi makan puluhan ribu orang, saat itu dicatat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberi makan puluhan ribu orang melalui 5 roti 2 ikan kan. Orang-orang bisa makan sepuasnya. Suka orang makan sepuasnya, all you can eat. Yesus sedang melakukan perjamuan dengan puluhan ribu orang Israel saat itu. Tapi apa yang terjadi dengan puluhan ribu orang ini, saudara? Semuanya meninggalkan Yesus, semua mengkhianati Yesus pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada perjamuan makan saja. Mereka tidak sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Tidak meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga imannya tidak bertumbuh tapi sekarat dan mati. Nah, seperti orang yang tidak makan pasti akan mati. Demikian orang yang tidak makan firman, maka rohaninya pasti mati. Jadi tidak bisa kita hanya pilih satu saja sesuai apa yang kita cocok, saudara. Harus komplit. Seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman hari ini. Maka saya berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua dan seluruh anggota keluarga kita semakin rajin beribadah. Semakin rajin belajar Alkitab. Semakin rajin bersekutu bersama. Semakin rajin berdoa. Dan dipakai Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa di akhir zaman. Amin.